Selamat malam semuanya, balik lagi di Opini Tengah Malam. Di sini kali ini Opini Tengah Malam kedatangan kita yang tamu. datang, bro. Oh iya, kita yang datang. Kita yang bertamu. Kita yang bertamu di titik kumpul 2.0. Gila. Ini kalau teriak-teriak Aman. Jauh. nggak teriak juga sih. Aman, nggak apa-apa masuk. Kita di sini akan diskusi-diskusi asik aja kali ya. Iya. Perhororan duniawi. Emang mau bahas horor ya? Gak kira mau konspirasi kan? Kurang apa, Jok? Kurang apa, Jok? Ini kurang Sudah apa? kayak gitu, Jok. Pendengar-pendengar kita juga sudah menunggu. Apalagi Apa horornya. segmennya? Gitu. Segmen kita namanya Halu. Halo, bukannya apa namanya yang itu biasanya? Apa? Horor tapi lucu. Halu kita. Bukan yang itu ya? Apa namanya? Lihat, gue bisa masukin Oh, kalau horor yang itu yang Iya, apa sih? Halu. Cerita apa? Cerita apa? Biasanya kalau Oh, kirim edisi cerita, mati lampu. edisi Edisi mati lampu. Oh, bukan, beda. Kalau edisi mati lampu tuh yang horor banget. Oh, Kita. Gitu. Kalau Halu lebih ke horor tapi lucu, Pak. Oke. Gitu. Coba dong, boleh kenalin dulu nih. Ada kedua Mas ini. Halo guys, nama saya Joko ya, Jeka Uprak. Kalau nama gue enggak. Gokil. Ini kita kita datang di rumah Mas Angga dan Joko. Ya. Gitu yang mereka berdua yang akan cerita. Mari kita ceritakan. Iya. Kenapa ya? Rasanya bener nggak ada briefing apa-apa. Nggak ada, Emang nggak ada brief. Tolongan aja. Obrolan tengah malam. Tapi sejujurnya, gue pas datang sini kan juga tanya kan, nggak tahu mau ngobrol apa nih kita, nggak bawa konspirasi juga. Faris mau bilang katanya ada apa lumayan horor nih katanya gitu kan. Oke. Gitu, dan ada Joko bisa baca aurat ya. Gue ya. Aurat ya, bisa aurat. Cowok, cewek bisa aurat, bisa. Aurat. Kalau aurat nggak bisa saya. Tapi boleh nggak diceritain kalau, tapi kita nggak bakal share apa sih, kita pengen yang rumah ini gitu. Sebenarnya ini misi kita untuk apa ya? Mencari bukti-bukti. Kita pengen percaya lah. Oke. Kita tuh akhir-akhir ini makin skeptis nih, apalagi Fedrian, bro. Gara-gara itu dirujak. Gara-gara dirujak. Dirujak nggak mau diajak collab lagi sekarang. Udah gede ya? Udah gitu. Nah, Susah. kita mencoba untuk open minded, cari point of view orang-orang Iya. tentang keberadaannya. Ini sih, maksudnya kan sekarang zaman makin modern ya. Kan makin tergerus nih. Beneran makin ada nggak sih? Atau walaupun ya kalau memang ada ya tidak. Nah, kita pengen tahu nih apakah di tempat ini ada cerita-cerita gitu atau Oke. apa. Ya mungkin dari gue pengen jawab. Dulu aja. Soalnya gini deh, Soal rumah. Gimana? lu skeptis atau percaya gitu? Atau Indonesia bro, percaya bro. percaya? Gua menjalani, Hah? tapi gua mencoba untuk selogis mungkin. Oke. Jadi Ya, kalau ada nggak menganggap sesuatu semuanya. Iya. mencoba untuk logis Betul, dulu. Itu dulu. Oke. Iya. Tapi ada nggak pernah kejadian yang kayak ini nggak logis? Banyak. Udah dicari logisnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Kayak gitu. Banyak. Cuma yang menarik tuh semua apa yang gua alamin. Ini pribadi gua ya, apa yang gua alamin. Nanti lah mungkin akan gua ceritakan beberapa kasus Iya. kesurupan. Itu yang Sing. pernah langsung gua tangani. Gua nggak klaim diri gua itu orang Iya, pintar. gitu. Iya. Cuma somehow entah kenapa gitu ya, tiba-tiba gue didatangi sama orang-orang yang enggak lu bisa ini enggak, ada tetangga gue yang ini itu, coba lah gue pengen lihat aja dulu gitu, bukan yang bisa kok enggak. Wah. Tapi cara lu gimana mas? Nah kalau mau Maksud gue pakai doa atau lu lebih ke ini makanya tadi lu bilang kalau ini horor tapi lucu, ini menarik buat gue, ini gue ya, Iya. terserah pada mau bilang apa, Iya, cuma iya. ini beneran apa yang gue alami. Iya. Kan setiap orang tuh pasti punya energi kan. Iya. Nah, lu tuh bisa ngolah energi lu sebenarnya. Iya. Kita ambil contohnya tuh, kalau misalkan, anggaplah gue pernah ada kasus di mana gue tiba-tiba refleks, gue nyentuh teman gue gitu. Iya. Dan dia bilang, kok anget tangan lu ya? Iya. Gitu. Nah, dari situ, itu trigger gue untuk, ini apa sih? Gitu. Pada awal tuh gue bener skeptis banget. Gue sebelum umur 25 nih. Oke. Sebelum umur 25 tahun tuh, gue sangat amat skeptis, ibaratnya gue ibadah itu jarang gitu. Iya. Bahkan gue udah lupa caranya gitu. Iya. Sampai detik 25, gue tuh sebelumnya nggak pernah ngopi, nggak pernah ngerokok. Oke.
tiba-tiba di rumah gue tuh jebret, kok gue pengen ngopi sama merokok, kenapa nih gitu kan. Gue nggak mau tanya masalah, mungkin ya udah gue ngerasa mungkin gue udah dewasa aja kan. Akhirnya gue udah terbiasa, terus mulai aneh-aneh tuh, kayak banyak orang yang bilang enggak, lu ibaratnya lu tuh tahu nggak sih ada kehidupan lain di luar dunia ini, gitu-gitulah, mulai ke situ lah stepnya. Terus dari situ gue justru awalnya itu bukan gue mikirnya tuh yang kayak apaan sih gitu, itu enggak, justru gue malah makin penasaran dengan dunia itu gitu kan, yang apa sih emang ada beneran gitu. Dari rasa penasaran gue itu ya akhirnya gue dipertemukan sama banyak orang yang dibilang gue mencari, enggak, karena pada dasarnya memang sebenarnya lu nggak boleh mendewakan manusia kan, justru sebenarnya tuh nggak boleh yang jadi guru yang gitu-gitu loh. Itu apa yang gue pegang gitu. Kalau mungkin cuma sekedar sharing kayak gini-gini ya oke lah, fine gitu, tapi tidak ada yang mencoba untuk menggurui atau ibaratnya ya gue lebih apa namanya superior dari lu gitu, gue punya ilmu itu gitu. Nah, kayak yang tadi, kalau lu mau tahu awal mulanya tuh, gua sempat ke Bali, terus diajarin lah ya, kayak kita sharing, terus lu tau gak sih tiap orang punya energi kayak tadi gitu, lu tau gak cara ngolahnya gimana? Lu pernah nonton Naruto gak? Lu tau orang Sharingan dibikinnya gimana gak? Lu bayangin tuh cara bikinnya kayak gitu. Gue praktekin. jadi gue tuh gini nih, kan sebenarnya gini, setelah gue apa ya, setelah gue tahu memang itu sebenarnya ada di Hindu tuh ada, kalau energi itu ada, cuma karena gue nggak mendalami itu, jadi gue membayangkan apa yang paling menurut gue logis aja untuk gue bayangkan gitu. Ya gue taunya referensinya dari Naruto, which is ya udah gitu, dan bego-begonya adalah coba gitu kan, bener nggak sih gitu. Jadi ada satu kasus di mana temen gue ini awal-awal banget lah. Ada satu kasus di mana temen gue nih tiba-tiba tuh gue punya vision, ini temen gue mimpinya tuh dipeluk sama cewek gitu. Dan gue bilang langsung ke temen gue itu, nah lu semalam mimpi ya, lu mimpi dipeluk cewek, kok lu tahu? Kata gitu. Dan situ, ini lu sakit nggak? Gitu. Gue tahu sih gitu. Nah dia juga seperkenalan dia ke gue, temenan udah lama. Ini lu tiba-tiba begini, kenapa nih? Gitu. Awalnya lu nggak pernah gue kayak gitu. Itu super power muncul, dia super power. Iya makanya. Terus coba dong gue pegang gitu kan. Jadi gue pegang tuh. Sini kan, ini benar-benar kita gue tekan gitu. Terus sudah, nah di situ balik lagi karena track record, bukan masa muda gue ini tidak dekat dengan agama, gitu. Jadi gue baca apa yang gue tahu doang, bukan yang kayak ada bacaan khusus untuk menyembuhkan orang gitu. Ya udah di situ, terus pas gue udah pegang gitu kan, gimana? Nggak hilang ya. Nah dari situ kan ya namanya anak muda gitu kan, terus tiba-tiba nemu sesuatu yang aneh yang nggak pernah dialami selama hidupnya, ya akhirnya mencari tahu lebih dalam lagi gitu. Ini apa sih, ini tuh apa gitu kan. Sampai akhirnya gue pernah ada di titik gue sharing sama temen gue yang memang kalau dia memang udah lama lah berkecimpung di dunia itu. Jadi gue sharing ini tuh apa sih? Ya udah mulai terbuka lah kalau setiap orang tuh ada sosok yang menjaga, yang terkodam gitu ya. Dari situ orang Cina juga ada, Mas? Ada pasti ada. Kalau nggak ada pasti gila tuh. Kirain orang Cina nggak dapet. Tapi semua orang Gue pasti Cina ada. juga loh. Cuma belas aja. Koko ini koko. Komas. Tapi semua orang pasti ada. Pasti ada. Tapi gue pernah dilihat waktu itu, pernah kan yang gue bilang tuh, kayak ada yang jaga. Jangan kasih tahu dulu. Ntar kita tes bro. Pokoknya pas tadi lu ketiga masuk ke rumah ini, itu tuh gue ngerasa ada satu yang lumayan kuat lah, yang pengen coba buat ada gesekan nih gitu. Gue udah lama nggak ngerasain itu. Fedrian Antara lu berdua, karena kan gue udah bareng sini. Tidak terasa gesekan. Fedrian Nggak, cuma feeling gue kuatnya ke dia pas tadi awal. jarang-jarang katanya Pak. Takut aja. Ekspresinya berubah. Gitu. Nah, itu. Nah, yaudah dari situ
akhirnya gue mulai dibawa perjalanan spiritual, kita ngomongnya perjalanan spiritual, gue mulai dibawa dan gue tidak mencari baik lagi, gue tidak pernah mencari kayak gue pengen bisa itu, gue pengen bisa itu, enggak. Jadi perjalanan spiritual gue tuh benar-benar di guide lah. Akhirnya gue bisa randomly ke Jogja, randomly ke Bali, ketemu sama mangku. Ya di Jogja juga ketemu sama beberapa orang yang apa ya, ibaratnya bisa menjawab puzzle buat karena kita kan puzzle banyak yang ibaratnya itu apa sih, akhirnya ada jawab ini itu apa, karena nggak akan pernah bisa sampai mati sebenarnya. Puzzle itu kan selalu ada dan lo akan ditemukan sama orang-orang yang memang akan menjawab puzzle masing-masing beda permasalahannya. Nah, ya udah dari situ itu juga awal-awal untuk yang waktu itu kita di Bintaro yang sebelumnya di Bintaro sektor 9 itu sempat ada syuting kayak gini juga. Dan itu randomly gue tiba-tiba pengen kontak Joko. Itu jadi kayak lama gitu kayak ya kita kan awalnya biasanya kan gue ada di toko gitu kan, terus pisah gitu ya. Saya kayak datang ke kantor mereka tuh sekali. Cuman hari itu gue lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ditelepon, Dok sini Dok, ngapain Dok sini aja. Tiba-tiba ternyata gue nggak tahu, lu juga nggak tahu kan ya? Tiba-tiba ada syuting. Ya. Jadi kayak di hari itu anehnya tuh feeling gue tuh pengen ngajakin teman-teman gue yang dulunya kita pernah ngebahas kayak gini. Oke. Dan gue tahu Joko juga bisa sebenarnya, cuma masalahnya adalah dia nggak bisa lagi. Nggak tahu nih dia. Nah, ada beberapa tuh 3 orang 4 orang lah itu yang gue akhirnya, dan rata-rata mereka semua bisa untuk datang ke kantor lamanya. Nah, kebetulan juga di saat itu kita ada syuting horor juga sama salah satu YouTuber ya. Boleh sebut nggak sih? Nggak apa-apa Sebut aja inisial. AM. Tebak. AM. Sepanjang syuting, gue juga jadi pembicara nih karena mereka waktu itu kasusnya adalah salah satu pegawainya ada yang ketempelan. Di situ triggernya akhirnya muncul podcast ini gitu. Nah, gue coba mungkin dari situ beliau ada nggak sih kayak gitu, sama juga skating juga ada nggak sih kayak gitu. Nah, akhirnya nyari tahu dengan gue sharing. Ya selama kita sharing ada yang muntah-muntah. Iya gue pencet makin gitu. Karena kalau yang di kantor lama itu di belakang itu kuburan langsung. Dia langsung kayak kuburan gitu. Dan setupnya kurang lebih sama lah, ada program kerja dan lain-lain gitu. Dasar gue pilih rumah itu karena itu energinya bagus. Nah setelah syuting ini bisa dicek sih, berada YouTube ya. Pasti ntar yang nonton ada yang tahu kan? 700.000. 700.000 orang yang nonton. Yang nonton mah ada yang tahu kali. ARM harus tahu dah. Iya. Siapa ini tahu? Enggak. Mereka bisa nebak. Pasti ada yang pernah lihat nanti Mas Angga. Ini kayaknya Iya. Itu berarti 4 tahun lalu ya. Lama udah lama juga ya. Lama banget lebih. Iya, 4 tahun lalu. Nah, itu pas COVID. ya. Sebelum. 2021. Oh iya. Gue pakai masker. Benar. Udah ke dokter gue. Nah, yang epic itu sebenarnya setelah syuting itu. Jadi beneran ada yang langsung, beneran langsung. Berarti off cam tuh. Oke. Tapi record. Dia teman Jadi gue ada yang iya. dia ngeluarin HP buat record gitu. Tapi nggak dipublish kan? publish. Oh ada di itu. Ada di after creditnya. Nah, kejadian itu pertama kalinya gua nyoba buat ngeluarin apa ya berarti? Nyembuhin orang kesurupan lah. Iya. Nah, Lu belum Baik. pernah Mas? Nggak pernah sama sekali. Itu by reflect aja beneran gitu. Nah, ini pakai Rasengan tadi. gue udah nggak tahu tuh Oh, di sana? di momen itu benar-benar udah panik karena Cidori kali Cidori. iya. Karena ibaratnya gini, ada satu orang yang memang dulunya pas dia masih muda mungkin ya itu ngilmu, Oke. tapi dia udah tobat. Hmm. Nah, cuma masih ketinggalan di dalam. Jadi ibaratnya dia mau tobat tapi kok kayak ada sesuatu di dalam. Oke. Nah, jadi dia tuh nontonin kita selama kita syuting tuh. Terus pas udah kelar syuting, HRM dan krunya sudah pulang, sisa yang memang anak-anak yang di kantor itu aja gitu. Nah, tiba-tiba gue feeling lagi, gue pengen pijitin itu orang. Lu kesini deh, bentar gue pengen pijitin aja. Dia bilang gak mau gitu kan. Kenapa gitu kan? Gue pengen cobain doang, maksudnya gue takutnya lu kenapa-napa gitu. Enggak, gue gak mau gitu. Tuh ben banget kok kayak gini. Maksudnya lu gak kayak gini nih gitu loh. Gue kenal orangnya, cuma maksudnya di hari itu tuh kok aneh gitu. Terus akhirnya pas gue pijitin,
dari yang tadinya ya laki-laki tiba-tiba kok ngelangkingnya suara cewek. Jadi kan gini kan. Gini pas di sini nih. Iya pas di bawah sini tuh. Ini mungkin langsung begitu naik suaranya. Nah pas gue udah ke atasin tiba-tiba ngeberontak. Jadi ngeberontak, wah teriak-teriak lah gitu tenaganya. Nah di situ gue refleks tuh, gue piting. Jadi gue piting, gue udah nggak tahu juga di situ gue ngeblank juga, gue nggak tahu gue baca apaan. Pokoknya yang gue tahu, gue coba narik sesuatu dari dalam dia gitu kan. Coba baca itu. Dia juga gue nggak tahu perannya dia di situ apa gitu kan. Bantu doa aja gue. Cuma kalau di video keren. Ya. Gue baca aja. Ada sinematik ya. Nonton aja deh. Katanya kan kayak dewa gitu. Sebenarnya bisa aja. Cuma baca doa aja. Reaction gitu. Bantuin baca doa aja gue. Terus apa yang terjadi? Nah, beberapa kali tuh di situ gue coba gue tarik keluar. Akhirnya dia udah reda. Cuma si pasangannya itu kayak mau pindah ke dia gitu loh. Jadi si pasangan tuh udah mau muntah-muntah tuh di dalam ruangan. Kadang kita kan di belakang panang gini juga. Nah, kayak udah mau muntah-muntah gitu. Terus akhirnya pas udah reda, barulah kita ngobrol gitu kan. Lu kenapa gitu kan? Di hari ini tuh lu kenapa? Nggak tahu. Gue tiba-tiba dia menurut dia ya setelah dia udah sadar. Gue tuh dari pas datang nyampe ke rumah ini tuh gue mau bunuh semua orang yang ada di sini. Iya, dia tuh udah jadi dari depan pintu rumah tuh dia udah kepikiran siapa aja orang yang mau dia bunuh dan cara membunuhnya tuh dia tahu gimana. Berarti maksudnya ketika dia merasuki orang itu, dia pakai tubuh orang itu. Iya, kayak gitu. Karena ternyata pas gue lagi dan anak-anak lagi. Gue utang berapa gitu? Ada kesulitan. Nah gue terakhir. Lu berapa Sultan keberapa yang mau dibunuh? Ada kira-kira ada berapa orang? Berapa belas? 7, 8. Iya 7 atau 8 Oh, 7 orang. enggak. Gue ke 5 ke 6 gitu. Iya kayak gitu. Nah ternyata selama kita syuting itu ada satu temen gue juga yang memang bisa juga itu mau bantuin orang itu tapi lokasi kayak di depan rumah. Kayak lu kenapa? Coba sini gue pijitin. Nah pas dia mau pijitin tiba-tiba langsung dilempar gitu loh temen gue ini. Yang padahal ya maksudnya lu kenapa ya gitu kan? Tiba-tiba kayak gini, gue juga bingung. Nah, dari situlah yang gue tahu, maksudnya yang dia rasakan pada saat itu, akhirnya gue tanya, lu ngerasain apa? Karena gue juga pengen tahu apa yang lu rasain gitu kan, pas saat prosesi itu gitu. Gue ngeliat tuh badan gue jadi gini, gue ngeliat badan gue sendiri, itu keluar gitu, dia ngeliat badan gue sendiri, dan gue ngeliat, lu tuh bukan lu nggak? Gue nggak tahu lu apaan. Terus gue ngeliat juga, dia bilang dia ngeliat Joko juga dan lain-lain itu bukan mereka gitu. Ya gue sih sebenarnya apa yang gue lihat pada saat itu visi gue adalah kayak tiba-tiba tuh abu-abu semua gitu, terus gue dihadapin sama satu. Apa ya, gue nggak tahu sih bentukannya itu kayak apa ya. Cuma ya random kayak ya hitam gede aja gitu sih. Cuma di situ gue kayak face to face, gue nggak ngomong apa-apa. Somehow tiba-tiba itu hilang dan yang di pas terakhir gue cabut itu tuh visinya kayak gitulah kurang lebih apa yang gue ingat ya kayak gitu. Nah ya udah semenjak saat itu makin mempertanyakan soal eksistensi gue kan, ini gue nih apa sih gitu kan karena apa ya aneh juga gitu yang apa ya gue bilang gue tuh gamers iya wibu iya terus dia doyan nonton anime, tiba-tiba gue punya sesuatu yang kayak gitu. Isekai. Gue agak garing karena ada juga sebenarnya ada rekamannya juga kalau emang nanti lu mau tampilin, cuma gue nggak tahu boleh apa enggak sama pihak keluarga. Maksud itu prosesi. Jadi ada juga ini kejadian ini sih belum lama ya, kurang lebih tahun lalu lah. Ada satu anak daerah Bandung, dia tuh tiap jam 6 maghrib tuh kesurupan. Videonya sama dia gue. Hah? Gue suka dikirimin video sama dia. Video ini Video kejadian itu. Iya. Apaan sih kasih gue anjir. Ntar boleh lihat gak? Boleh Bang. Nah, tiap jam 6 maghrib tuh anak selalu kesurupan. Anjay. Nah, lah. Enggak, awalnya ternyata dia tuh udah sempat ambil beberapa orang pintar, ustadz gitu. Akhirnya nggak mempan atau gue nggak tahu kenapa. Akhirnya datanglah gue datang ke sana karena tetangganya itu adalah
teman kantor gue yang di Bandung. Nah, akhirnya gue datang ke sana dengan setelan seperti ini dan baju. Bentar, gue itu pakai baju apa ya? Pokoknya pakai baju. Lagi kan? Iya ya. Gue pakai baju anime. Pakai baju anime. Setelan gue kayak gini nih. Kaosan Celana pendek, gitu. kaos. Datang ke rumah itu. Nah, teman gue pakai baju serba putih. Tangannya panjang putih, celana panjang putih bahan gitu kan. Akhirnya ketemu si ibu-ibu itu, ibunya langsung nyalamin teman gue kan. Pak, terima kasih udah dateng gitu. Kata teman gue, bukan bu, bukan saya. Ini Bu. Yang ini sekarangnya kayak udah orang biasa aja. Ibu biasa aja. Nah, terus ya di situ sih sebenarnya makanya balik lagi kenapa gue bilang tadi di awal, gue nggak pernah apa-apa itu selalu ke arah. Iya. Ya, kayak gitu gue selalu logis dulu. Karena yang pas gue ngeliat anaknya, ini kayaknya ada masalah di psikologinya juga deh, nggak yang full di situ gitu kan. Nah, terus gue tanya ke ibunya, ini kenapa awal kejadiannya bisa kayak gini? Iya, karena awalnya dia tuh sering lihat TikTok, doa-doa di TikTok gitu yang random gitu. Tung sahur. Tung. Sahur, ini doa dong. Ini sudah Iya. Ya karena kan gue juga nggak main TikTok ya. Iya. Cuma gue juga taunya dari ibunya, ya si anak ini tuh sering kalau jam 2 subuh tuh ngeliatin doa-doa yang ada di TikTok terus akhirnya dipraktekkan, yang gitu-gitu loh. Ya gue juga nggak tahu ada tau nggak ya. Iya. Kan kayak gitu-gitu, ajaran-ajaran gue nggak tahu tuh ajaran-ajaran apa. Terus nah, setelah dia praktekin, barulah tuh tiba-tiba kayak gitu kejadiannya. Tiap maghrib rasukan dan lain-lain. Terus pas gue ketemu anak itu, gue ajak ngobrol dulu. Maksudnya bisa nggak nih diajak ngobrol gitu kan? Memang pas awal gue masuk ke kamarnya, tuh anak tuh ya apa ya, kayak ya ketakutan iya, terus kayak insecure iya. Pas niat nih mas. Pas niat lu. Iya. Oh. Gitu. Terus akhirnya gue cuma ajak ngobrol, kamu kenapa, bla 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 bla, gimana yang sakit gitu gitulah. Maksudnya gue nggak treat layaknya anak kecil aja gitu, nggak yang gimana itu. Dia kurang lebih ya SMP gitulah, umur SMP. Jadi gue ajak ngobrol, akhirnya pasti sambil gue pijitin, sambil gue buang juga, maksudnya gue yang apa yang gue rasa ada salah di badannya gitu. Terus, nah pas gue pencet di bagian tertentu, di situ gue minta izin dulu sih ke keluarganya, maksudnya boleh nggak nih gue treat gitu. Kira gue pencet di bagian tertentu, tiba-tiba teriaknya tuh bener langsung teriak lah, berontak gitu. Nah dari situ kira muntah-muntah dan lain-lain, pokoknya keluarlah semua. Gue cuma baca surat apa, baik lagi gue cuma baca surat apa yang gue tahu doang. Karena pada dasarnya kalau gue ya pribadi, gue pakai bahasa Indonesia sih kalau gue nggak yang harus pakai bahasa tertentu. Gue pakai bahasa Indonesia aja. Gue bilang ya Tuhan, kalau memang anak ini harus disembuhkan ya tolong disembuhkan. Simpel itu sebenarnya. Nah ya udah, akhirnya udah mereda. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol, terus dia nunjukin ke gue gambar manga, ternyata dia wibu juga gitu kan. Akhirnya kita nyambung. Emang wibu tuh jawaban dari segala. Segalanya. Berarti gambar manganya bagus banget maksud gue. Ya gue nggak bisa bilang apa ya. Kadang anak tuh juga nggak bisa yang terlalu di-push untuk gimana? Gue takut salah sebenarnya. Maksudnya ya sensor aja lah ya. Maksudnya nggak bisa terlalu gitu loh. Terlalu di-push ya. Karena yang gue lihat sih itu, jadi ada beban psikologis juga ke anaknya. Yang ibaratnya ini anak punya bakat tertentu tapi nggak maksimalin akhirnya. Nah itu cerita. Sebenarnya ada lagi tuh kalau yang cerita kesurupan itu juga ada satu anak juga namanya Rafa. Itu lebih gila lagi tuh. Mungkin kayak Ferdian hampir sama kayak lu sih Mas. Wibu juga, gamers juga. Umur berapa tadi? Ada sih gue gambar manga. Umur berapa? Udah 7 ya? 7. 27. Udah lewat. Ada. 25 Enggak bisa gelombang 25 apa? Kenapa dok? Jangan katanya 25 kalau enggak. Tapi Mas cewek gua dia juga Sensitif. on off juga. Maksudnya ketika umur berapa ya waktu itu ya? Pokoknya sempat dia entah kenapa di umur 21 apa berapa apa 20 gue lupa, dia bener-bener apa-apa tuh ngelihat
Oke. apa ngelihat sampai ada gerbang tol ini kayak harusnya masuk tol, Iya. tiba-tiba dia ngeliat di depan itu ada sosok yang dia Iya, atau siapa dia banting setir akhirnya nggak masuk tol gitu Hmm. ya. Kurang lebih kayak gitulah banyak. Gua di Pesta Pora, gue lagi nonton konser gitu, tiba-tiba dia ngeliat kayak di apa namanya Pesta Pora itu ada pohon gede gitu, dia ngeliat ke atas, dia pinggir gitu. Oke. Gue di McD nih ada depan, terus dia ngeliat kayak, mas ini gue ngeliat ada cewek tuh, Ya. terus dia nunduk kan, dia mau nangis tuh, sebagai gue yang tidak bisa melihat apa-apa ya, gue bilang coba lihat lagi ada nggak, dia ngeliat lagi masih ada, gue ngeliat Gila. nggak ada cuy. Ya maksud gue nggak mau, gue ngerasa sih kayaknya dia bukan tipikal yang ngapain harus mencari perhatian dengan bohong. Benar. Segitu loh. Iya, iya. Tapi di sisi lain gue juga tidak bisa melihat kan. Iya, jadi lo nggak Nah bisa sekarang apa-apa. lagi tidak, udah hilang lagi nih, Iya. hilang lagi gitu. Dan gue sampai sama Fedrian ya, kita bawa ke ada salah satu teman kita lah yang Oh iya. ya yang bisa dibilang apa ya? Pemuka agama. Bukan apa sih? Bukan, dia Apa ya? Agak apa? apa namanya? Agamanya kuat lah ya. Iya, Mas, Iyalah. Ya, tapi Agama Islam. dia Apa ya? dia Cidori ya. Rasanya nggak Rasanya kan juga nih. kayak kehadiran ya. Ya tapi beneran dia bilang sih ya banyak sih, banyak faktor ya, banyak faktor. Iya, Salah tapi satu lebih ke setiap ada hal tersebut, kalau dia bilang lebih ke awalnya pasti luka luka batin. batin Oke. gitu. Ada pasti di masa lalunya ada luka batin, entah dengan orang tua, entah dengan lingkungan atau apa, pasti ada triggernya luka batin yang belum bisa dia maafkan. Tapi berarti maksudnya itu yang dia lihat real atau dari Dia nggak otaknya dia? bilang real atau itu setan atau Iya, itu iya. halusinasi sih. Hmm. Intinya dia nyebut kenapa dia bisa seperti Oh, iya, itu, iya. pasti karena ada trigger di masa lalunya. Katanya sih seperti itu. Oke. Tapi ini juga gue ini di luar tadi cerita Ya. ini ya, cewek gue gitu. Gue tuh pernah, gue gak tahu ini bener apa enggak, tapi gue entah pernah dengar entah gue pernah baca, kayak bisa jadi tuh apa yang dilakuin sama let's say buyut lo gitu, dia Oke. pernah mencoba melakukan kekuatan, mencari kekuatan dan Ya. lain sebagainya gitu ya. Ya, cucu-cucunya kan nggak tahu apa-apa gitu, tapi bisa loh sebenarnya berdampak ke Ya. keturunannya gitu loh, yang dia nggak tahu apa-apa dan Ya. terdampak gitu. Tapi Nah. ya kita nggak pernah tahu sih. Gitu. Itu sejujurnya terjadi di gua. Oh iya, Karena Oke. gini, yang menarik adalah kan gue bilang gue tiba-tiba ya bisa dibilang awakening, gue bisa nyebut awakening gitu, di umur 25. Leveling. Kita nih. Langsung mikirnya itu gue tahu ibu emang nih. Iya, awakening di umur 25 dan akhirnya ya tadi berlanjut ke yang cerita akhirnya kita bikin podcast juga tuh yang sebelumnya. Jadi itu nyokap gue nonton Hmm. dan di situ nyokap gue tuh bukan yang malah enggak kamu kenapa tiba-tiba bisa jadi seperti ini, enggak, tapi nyokap gue cuma bilang enggak, kamu hati-hati kalau kayak gitu. Gue dalam hati berarti nyokap gue tahu dong nih, ngerti juga nih kayak gini-gini gitu kan. Akhirnya gue cari tahu kenapa gue bisa jadi kayak gini, nyokap gue barulah diceritain tuh. Panjang. panjang. Nah, jadi dulu kakek dari nyokap dan kakek dari bokap itu memang suka nyembuhin orang juga. Hmm. Nah, cuma yang ada set story-nya itu kakek yang dari nyokap gue ini meninggal pas gue lahir, sementara kakek gue tuh pengen banget punya anak cowok. Sementara keluarga nyokap gue tuh cewek semua. Oke. Jadi pas gue lahir kakek gue meninggal. Nah, jadi ada semacam apa ya, kayak koneksi yang bukan bilang terputus sih, tapi lebih ke ada kangen yang nggak terbendung lah ibaratnya gitu. Nah, dari situ banyak juga yang bilang ya gue ada keturunan gitu. Karena kan beda sama yang indigo yang memang dari lahir dia punya kelebihan aura. Dia punya kelebihan warna indigo di tubuhnya. Apa itu? Hmm. Aduh, Jo. Yes, itu yang nggak akan kita cut. Panasnya udah. Membership itu membership. Kayak gitu. Berarti ada dua tipe beda ya? Iya. Ada yang awakening tadi Ya, sama Ada yang dari lahir. Dari ada yang lahir. Nah, kalau yang senior senior Lahir sih. lahir kan. kalau yang awakening gitu tuh biasanya nggak melulu di waktu tertentu ya. Cuma rata-rata tuh setahu gua ya, awakening tuh biasanya terjadi di usia-usia yang biasanya udah mendekati sakaratul maut gitu loh. Maksudnya? Kalau yang memang selama gini, maksudnya gini, selama yang memang jadi untuk beberapa yang
gue nggak bisa bilang chosen juga sih, cuma ya maksudnya gue beruntung di umur 25 ini gue udah awakening, bukan nanti pas gue udah mau mendekati ajal gitu. Karena ada juga orang-orang yang pas mendekati ajalnya baru, oh ada ya ternyata ya kayak gini gitu loh. Baru mulai ngelihat sesuatu yang gitu-gitu loh. Nah ya mungkin itu halusinasi atau apa, gue nggak tahu. Cuma setiap orang tuh akan mengalami fasenya itu gitu. Cuma untuk orang-orang yang makanya tadi gue bilang, lu pada skeptis kan, oh ya mungkin nanti awakening lu pas udah meninggal gitu. Halo. Belum meninggal Ada podcast. masanya bro. Kita akan menuju believer nanti. Gue bisa ngeliat mimpi lu apa bro. Jangan dong, jangan dong. Mimpi apa tuh? Mimpi. Ntar nanti gue kasih tahu. Nah, tapi cewek gue tuh akhirnya juga baru ya jadi kayak film gitu loh, dia pas dia kan bisa ngelihat dalalanya gitu sampai capek gitu, maksudnya dia sempat ke buka agama susah. Ya pokoknya kakak inilah kak ini cuma mungkin tidak mendapatkan jawaban juga gitu loh, tidak mendapatkan jawaban dia gitu. Dan akhirnya ya udah pas nyokapnya kayak ini kayak film kayak iya jadi sebenarnya dulu gitu Sama persis kayak gitu. dia bilang jadi dulu waktu dia masih kecil intinya dia suka main ke apa sih paling atas lah gitu ya, pokoknya main dia selalu bilang kayak ada kakek Allah sendiri. sampai akhirnya ibunya minta tolong orang yang bisa untuk nutup si mata batinnya, dan itu baru dia baru tahu ketika dia sekarang gitu, tapi sekarang lagi lagi hilang nih dia. Kalau dia akan kayak gitu tuh kalau dia kalau perempuan lagi apa namanya dapat ya, dan juga capek banget, cuma dia selalu bilang mungkin karena gue capek banget jadi gue bisa ngelihat dan lain sebagainya gitu. Gue gak tahu kan ada yang bilang nanti ketika lu umur 24, ketika lu ini gitu kan. Jadi gini, mungkin gue bisa sedikit menjawab ya. Kalau yang tadi kenapa ketika cewek lu entah itu lagi dapet atau nggak lagi capek, karena setiap manusia kan punya frekuensi kan. Nah mereka yang tinggal di bawahnya kan frekuensinya rendah kan. Jadi ketika lu capek itu kan frekuensi lu menurun. Ketika frekuensi lu menurun, ya lu akan ketemu dengan mereka satu frekuensi. That's why nggak heran kalau misalkan cewek lu akhirnya bisa ngeliat mereka di ketika frekuensi dia lagi rendah, kayak gitu. Nah, ya gimana caranya? Ibaratnya ketika lu gini deh, nggak usah lu lagi capek banget, lu lagi transisi aja gitu yang saya bilang ya. Di waktu lu transisi, kenapa dari kecil kita nggak boleh keluar maghrib, kayak gitu. Terus apa namanya? Kalau subuh itu waktu yang bagus dan lain-lain, atau kayak sampai jam 3 subuh tuh mereka pada keluar gitu-gitulah. Nah, itu tuh kan waktu transisi dari siang ke malam, dari malam ke dari malam ke siang gitu loh. Nah, terus transisi dari lu sadar mau tidur, nah itu kan bisa tuh udah setengah pulas tiba-tiba apaan tuh gitu loh. Nah, itu kan transisi. Lu ulang tahun, itu juga bisa tuh lu jadi lebih sensitif bisa di transisi itu tuh. Pergantian tahun. Iya, bertambah umur. Ketika lu di hari lu bertambah umur juga itu kan transisi lu pergantian umur kan. Nah itu juga bisa lu lebih sensitif kayak gitu. Jadi apapun itu yang berbentuk transisi tuh kayak gitu. Kalau lagi push up gitu ada nggak? Lagi capek gitu bisa nggak? Enggak dong. Kan lu lagi adrenalin itu. Oh. Lagi mungkin dong lu push up Ya kan tadi ada yang frekuensinya lagi rendah kan, pacarnya dia lagi capek gitu. Kalau lagi push up gitu capek bisa nggak bisa? Lu bisa nge-push up tapi ngantuk kan? Halo Basu. Dia lagi push up, tiba-tiba kuntilanak. Mungkin itu. Anjir centil kali. Lagi dia. Iya gila lagi. Pakai baju lagi. Dia liat kuntilanaknya di seberang rumahnya, jadi seberang rumahnya itu ada balkon gitu, ada yang lewat. Dia lagi push up. Pacarnya juga sial lagi. Kalau coba lagi berarti nanti push up lagi. Lihat lagi nggak? Tapi itu dikonfirmasi mas. Jadi dia tuh di tempat balkon yang gua itu ada anjing kan. Anjing itu sering gonggong. Terus nyokap gua kayak nimbrung Ini gitu. setelah Gua kan diem aja dong. Gua cuma cerita ke mereka berdua. Terus kata dia, iya tuh anjingnya sering gonggong. Ada cewek di kuntilanak. Gitu. Terus gua langsung kayak, Iya beneran. tapi gua nggak ngomong ke ini gua sih. Lu nggak mau pas lagi push up. Gue cuma kan? gue cuma kayak anjir bener dong kayak gitu sih. Tapi kalau balik kesurupan nih sebelum kita ke Joko, apa sih? Lu boleh jelasin juga aja. Orang kesurupan tuh kenapa sih? Kan ada yang bilang bengong, pikirannya kosong. Menurut lu apa yang menyebabkan orang bisa kemasukan? Segampang cuma tinggal bengong doang. Misalkan kayak gua gitu bisa nggak? Atau Adrian gitu? Atau hanya orang-orang yang terpilih? Kalau menurut gue sih kadang-kadang kalau lu bengong kan pikiran lu kosong. Terus lu ngawang gitu.
Jadi kayak mereka ngeliatnya tubuhnya bisa dipakai. Oh, berarti nggak ada perlawanan mungkin ya? Tapi nggak ada kaitan dengan iman. Seandainya pendeta bengong di tempat terhantu, Dua kata lucu. Pendeta bengong. Kita bengong. Pendeta biasanya isi hati-hatinya iya berdoa terus, tapi dia lagi bengong. Tapi dia lagi Iya, bengong bengong aja ya, di tempat yang berhantu. Iya. Bisa kesurupan. Gak, gue nanya serius nih. Serius. Lucu lagi. Iya, pendeta bengong. Yang nggak usah ini banget ya kalau sih gua mungkin bisa. Mungkin aja ya. Mungkin ada kemungkinan. karena ada celah berarti. Oke. Gimana kalau menurut Bapak? Sebenarnya Mungkin nggak pendeta bengong di tempat horor kesurupan? mungkin Mungkin. Berarti ke siapa aja bisa ke berarti. siapa aja Berarti bisa. karena dia masih tetap manusia gitu. Cuma gue bisa bilang kesurupan tuh menurut gue ya ada dua konteks, beneran memang dia punya masalah psikologis Ya. atau memang ada sesuatu yang di luar itu yang masuk gitu, Iya, iya. maksudnya keisi gitu kan. Karena ada beberapa orang juga yang memang pada dasarnya tuh magnet, beberapa orang tuh ada yang memang magnet. Kayak yang tiba-tiba datang kemana, lewatin mana, tiba-tiba badannya sakit, tulangnya itu sakit, segampang itulah, segampang itu dia, kok badan gue sering gak enak ya, apa segala macam. Terus juga ada beberapa orang yang memang secara penjagaan dirinya tuh kuat. Ini kita ngomonginnya dari sisi spiritualis dulu, yang memang penjagaannya tuh kuat. Terus juga kan juga kalau misalkan ngomongin psikologisnya, memang ada beberapa orang yang tuh bisa fokusnya tuh tanpa dia mikir tuh dia sebenarnya lagi fokus gitu kan. Oke. Ada juga yang memang orang benar-benar bisa blank gitu loh. Ya orang lebih sama konsepnya kayak gitu. Jadi untuk beberapa orang yang blank, yang mungkin secara psikologisnya ya blank kan karena pasti dia terlalu banyak apa yang dipikirin kan, masalah hidup dan lain-lain ya. Akhirnya meledak, ya udah jadilah seperti itu, histeris gitu. Oh, berarti tapi nggak ada campur tangan makhluk halus dan sebagainya. Nah ada dua tadi. Ada makanya. yang Iya, Berarti ada yang trigger. atau ada. gimana? Pasti tapi ada yang trigger. di mana lo narik garis antara ini psikologis, ini ada campur tangan dari hantu. So far sih kalau yang gue alamin tuh rata-rata sih memang aneh ya. Aneh tuh maksudnya kalau dibilang psikologis juga enggak, karena mostly yang gue coba buat bantu tuh rata-rata anak kecil. Oke. Jadi maksudnya anak kecil tuh kayaknya nggak mungkin dia punya permasalahan hidup, beban Oh, tanggungan dan maksudnya ya, lain-lain ya. gitu. Bebannya belum Karena banyak. iya ada satu kasus juga kita bilang namanya Rafa. Itu tuh yang sebelumnya anaknya itu normal-normal aja. Ada juga nih fotonya kalau mau ngeliat gitu. Yang tadinya normal-normal aja, tiba-tiba di satu hari itu anak tuh makannya di kasur, pup di kasur, kencing di kasur, nggak mau mandi, switch di satu Secara hari. tiba-tiba. Switch di satu hari itu. Terus dia tuh tinggal sama ibu asuhnya, dan yang ibaratnya gue nggak tahu ibu kandungnya kemana. Dia tinggal sama ibu asuhnya yang benar-benar udah nempel banget sama ibu asuhnya. Di hari itu setelah tuh anak berubah, tiba-tiba ibu asuhnya itu mau ditiban pakai dilempar pakai kursi dari lantai 2. Buset. Maksudnya nggak mungkin, maksud gue itu psikologis. Gue mencoba untuk logis tapi ini aneh gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya gue coba buat bantu. Nggak yang kayak, gue bisa awal-awal tuh coba dulu deh, ajak ngobrol dulu, psikologis dulu, medis dulu, gitu. Kalau memang benar-benar udah mentok baru deh, gitu loh. Nggak yang ujuk-ujuk, wah ini pasti kamu kesurupan apa-apa, nggak gitu juga gitu. Nah, yang dari situ gue semakin percaya kalau ada ya kayak gini. Padahal itu gue yang menangani, tapi akhirnya ada ya kayak gini-gini tuh gitu. Dan di situ gue biasanya kalau melakukan hal-hal kayak gitu, gue biasanya konfirmasi dulu ke siapapun yang ada di gue, termasuk Tuhan juga. Maksudnya gue berdoa, ya Tuhan boleh nggak anak ini gue bantu. Oke. Dan masalahnya untuk yang kasus Rafa ini, biasanya tuh jawabannya lancar aja, boleh silakan bantu aja gitu. Cuma untuk Rafa ini tiba-tiba dia nahan kayak jangan. Nah, cuma gue paksa, bandelnya gue tuh gitu, gue nggak bisa. Maksud gue nggak tega kalau ngeliat anak kecil yang nggak tahu apa tiba-tiba kayak gitu. Nah, akhirnya gue paksa, gue bantu, gue ambil, biasanya kan kalau gue metodenya pakai bunga kamboja, gue petisin apa ya, kayak disempratin pakai air doa gitu ya, di ruangan, di dianya gitu. Nah, setelah dari situ, gue sih sebenarnya cuma tektokan sama ibu asuhnya gitu, kabarnya gimana, di hari ini gimana, besoknya gimana gitu. Coba doain ini itu segala macam bla bla bla, terus sampai akhirnya ya alhamdulillah anaknya sekarang udah bisa keluar main layangan dan normal lagi gitu. Nah,
Ya gue di situ sih nggak pernah mau ngeklaim kalau oh itu gara-gara gue, enggak gitu. Itu lagi itu semua yang memang udah jalannya anak itu bakal sembuh. Peran gue tuh cuma sekian persen doang lah gitu. Nah ya yang kayak gitu-gitu, yang tadi akhirnya gue bingung kan kenapa waktu itu ada yang larang gue. Ternyata setelah gue nge-treatment atau nggak coba buat nyembuhin anak itu, besoknya gue yang sakit. Itu gue langsung kena pneumonia gitu, batuk, wah gila lah gitu. Nah gue nggak tahu gue itu ngelawan siapa, karena kan gue juga nggak bisa nge-track yang siapa yang ngirimin lah gitu lah. Cuma yang gue tahu ya gue dilindungi, sesimpel itu aja. Maksudnya gue mencoba minta perlindungan aja gitu, dan gue siap mati untuk bantu anak ini gitu. Mau gimana pun juga nih anak nggak salah apa-apa tiba-tiba kayak gitu. Ya udah, mostly biasanya kalau memang ada kasus yang berat itu pasti ada impact ke badan gue. Kayak gitu. Ya, mungkin waktu itu gue dilarang karena mungkin lu belum siap pada saat itu atau gimana, atau cuma gue masih bandel. Kayak gitu. Tapi kalau nggak tahu ya, apakah kesurupan tuh bisa ngebuat kayak misalnya tiba-tiba gue nggak bisa ngangkat nih, berat nih badannya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, ada. Tiba-tiba powernya berubah. Tiba-tiba Iya, kan ada tuh yang berubah. misalnya kurus gitu, tapi pas jawab buset nih berat banget nih gitu. Yang tadi gue ceritain yang di Bandung itu, ini menurut keluarganya ya. Jadi sebelum gua kesana tuh anak tuh nempel di ujung dinding atas. Gila. Kan gua yang bener lu, nggak ada rekamannya nih. lumayan kan kalau misalnya ada rekamannya gitu-gitu atau apa, gua pengen lihat juga gitu. Segitunya ya, maksudnya ya memang secara power berubah. Itu berubah kan sih. Sebenarnya gua bisa bilang bukan berubah, tapi lebih tepatnya tuh lu adrenalin gimana sih gitu. Ya badan lu tiba-tiba ada yang take over, terus lu jadi adrenalin aja gitu. Padahal padahal badan lu tuh nggak kuat, otot segala macam tuh kalau misalkan dia sampai nonjok tembok kan pasti tangan dia yang retak gitu. Gitu aja sih sebenarnya kalau fisik. Kalau dari Joko nih, kalau dia kan kekuatannya Rasengan. Kalau lu super power lu apa, Jok? Enggak sebenarnya. Oh dia Rockly gitu. Kalau gue dulu emang kalau dari kecil suka ngeliat aneh-aneh aja. Dari umur berapa, Jok? Aneh-anehnya apa Jok? Banyak konteksnya luas banget. Jelasin dong Jok. Ya kayak gue tuh kalau di SD, kalau gue zaman SD tuh biasanya teman-teman gue kalau istirahat tuh saya kantin gitu. Gue juga kantin, cuma habis dari kantin gue suka minggir-minggir di dekat-dekat pohon, ngobrol sampai di gue ngasih tau ke. Atau lu inget Jok? Ngobrol sama pohonnya. Apa sama Ada sesuatu lah. Jadi gue itu punya teman kecil dulu. Oh. Dari rumah apa ketemu di Di sekolah? Kecil. Terlalu kecil kayaknya. kecil, takaran gitu. Tapi abis sekolah itu udah nggak ada. Oh. Tuh. Segitu, terus ya Tapi lu masih ingat bentuknya Jok? kasih bule. Namanya gue masih ingat nih. Bule. Berarti Siapa? lu udah Fables. cukup gede ya? Siapa? Fables. Pak. Fables. Fables. Namanya Fables. Tapi lu akhirnya ketika misalkan ada kayak cerita-cerita gitu nggak, misalkan dulu ada yang Emang anak ada yang kecil di tinggal situ, di situ. anak Belanda. Ya si ini temen lu ini gitu ya. Nggak pernah Biasanya. cerita Nggak sih. ada ya? Karena gue nih sebenarnya mau buat main aja, jadi Tapi gua lu main. inget bentuknya banget. Ingat bule. Bisa bergambar? Nggak bisa. Gue bukan anak dari kafe nih, nggak bisa gambar gue. Terus kayak misalkan gue lagi naik motor gitu ya, misalkan gue di depan, bokap gue, Oh, Jack 3. Pak, nah gue ada gue ya, gitu kan, set, gitu kan. Terus kayak lewat itu ada pohon beringin, tiba-tiba kayak ada pocong depan muka gue gitu ya, gitu gue teriak, gitu nangis, gitu. Anjir. Itu umur berapa Jok? SD sampai, pokoknya gue SD sampai SMP lah, Buset, lama Jok. SD sampai SMP. Trigger gue yang membuat gue sekarang skeptis adalah dulu pas gue pindah rumah ke rumah gue yang sekarang, paling gue masih kelas 5 SD lah, pindah ke daerah Pamulang. Nyokap gue itu ngasih tahu ke semua tetangganya apa? kalau gue bisa lihat. Oke. Jadi gue digilir nih ya, seru ngeliatin rumahnya kayak, wah gila. Bokap lu ditarifin lu. Gak tau gue deh. Menurut gue iya. Jadi eksploitasi Iya. ya. 15 lumayan. Kasian. Terus Ya? kayak nggak kayak bertamu terus ini anaknya bisa lihat nih. Oh. Terus disuruh nunjuk. Ada di mana? Betul, ya gue kasih tahu semuanya. Dari situ kayak gue males lah. Jadi gue sekarang dulu dari sempat ngeliat bodo amat sampai sekarang udah
Tapi berarti maksudnya hilang tuh gara-gara lu menutup diri aja. Oh, berarti bisa. Tapi nggak hilang banget sih. Berkurang maksudnya ya, Berkurang, nggak tapi kayak dulu jauh ya. banget. Kalau dulu tuh kalau pas zaman itu kayak belum bisa bedain orang sama itu. Oh. Berarti maksudnya lu sekarang itu ngelihatnya itu masih sosok yang whole Sekelebat atau gitu lah, buram sekelebat. aja, hitam aja gitu. Kadang-kadang masih bentuk orang, tapi gue lebih seringnya ya, bentuknya tuh yang nggak serem. Bentuknya nggak Kalau seperti- sekarang ya. seperti Kayak orang kayak biasa. Orang biasa. Nah, Itu orang aja. Iya. Itu gue juga lihat. Yang tadi Feb. Iya kan, sedih lah. Dia Kebukanya di sama sini. ada Mas. trigger lagi. Apa tuh? Yang ketebak sama dia. Tapi tidak boleh kasar di sini. nanti lah ya. Nanti aja kalau off cam baru kasar ya. Oke. Tapi kalau di sini Jok, lo pernah ngeliat lagi kerja gitu? Itu gue Diganggu. gak yakin sih, itu kayaknya cuma mata gue doang. Kalau gue kan biasanya kalau jam besok kita main FIFA tuh kan ya, Heeh. kadang-kadang gue juga pengen tidur buru-buru ya, kayak di jam 12 gitu kan, udah bawah udah kosong, udah gelap, udah dimatiin. Kayak ada aja yang kayak naik tangga, Iya. Suara apa lo? kayak hormat Kerasa. gitu. Enggak gitu nggak ada. Cuma kalau cita-cita horor rumah ini, saya dulu ada. Boleh nggak diceritain? Gimana bapak nggak? Boleh nggak ceritain? Kan aja kan gua juga lokasinya nggak tahu. Iya. Shot dua kali, shot dua kali. Udah berapa lama nih? Gue juga bingung sih Mas, kenapa dua orang ini tuh yang nggak percaya nggak pernah dapet sampai di Malang pun mereka gila-gilaan, maksudnya semua gelap, terus lu nggak ikut sih dia pakai kita lagu Lingsir Wengi, terus Iya. ngobrol kayak ayo entitas-entitas yang ada di sini gitu kan, anomali Terus dia malah kaget sama dia. makanya kita Malah sama gitu. dia buka pintu. Cuma maksudnya kenapa ya apakah ketika tidak percaya tuh entitas lain tuh butuh energi atau power yang lebih besar untuk melihatkan dirinya ke orang-orang ini gitu. Baik lagi ke konsep tadi yang frekuensi. Hmm. Ketika lu nggak usah jauh-jauh ke rumah horor gitu, misalnya lalu ke tempat-tempat yang memang seharusnya ada, tapi kalau lu nya memang fokus untuk mencari itu, lu nggak akan pernah nemu. Oke. Karena lu secara frekuensi tuh lu udah tinggi, Iya. lu udah fokus mana nih. Gitu. Oh. Kecuali lu dalam keadaan yang memang lu lagi nggak pengen nyari, lu beneran lagi frekuensi normal lu, bahkan lu lagi capek-capeknya, nah lu coba lagi ke tempat itu. Nah tapi di YouTube Mas, saya lihat tuh banyak orang nyari dapet ya. Ya, Pakai ya. alat, dibantu sama alat kali. Udah jelas banget ya. Dibantu alat kalau itu. Mau coba ntar sama gua. Mau dong? Dia mau Mas. Karena gue nggak Oh, penasaran. ya. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Nah tapi pernah nggak ditampakin atau digentayangin? Ya karena tidak. Ya enggak kan, nggak pernah. Nggak Maksudnya pernah takut sih. aja juga nggak pernah gitu. Iya. Iya. Sebenarnya rumah dia sih. Iya, ini udah 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 dia. dia. Cuman gue nyaman. Kalau Apa kata emang dia, friendly sama hantu? kalau kata enggak, soalnya sama. Apa? Sama. Sama? Daerahnya. Maksudnya? Dua. Ya. Oh. Ini Cina. Nyaman. Nyaman nggak? Tidur sih bisa di mana? Ya kan udah Karena ada sih koneksi. satu malam dia waktu itu doa tidur lupa anjir. Karena anjing. Ya main Gak- jam 4 itu. Gak bisa nyobat suruh doa. Ayo nggak bisa. Ayo doanya apa Maksudnya, ya? maksudnya gue udah sering kesana kan. Udah sih. Iya. Gue kan pertama kali datang nih. Kadang-kadang orang-orang kayak gue kesini aja pertama kali datang takut. Rata-rata lantai 2 sih Pak di rumah dia. Karena kayak ya orang begitu masih kosong bla bla bla. Gimana tuh? Ya tadi kayaknya kalau kita masuk ke sini sih kita nggak, gue sih nggak nggak ada. Ngerasain apa-apa. Iya. Dan gue juga maksudnya paling penakut tuh kayak dari kita bertiga tuh gue gitu. Gue bisa dibilang skeptis tapi penakut, tapi juga nggak mau nantangin gitu. Iya, iya, iya. Tapi juga penasaran gitu. Jadi bingung juga gitu. Iya, iya, Dan iya. nggak ada apa-apa. Tapi pas yang denger tadi cerita juga Lumayan. menarik juga sih. Gitu. Ya, pada intinya sebenarnya apa ya, orang-orang kayak lu ini yang menurut gue zonanya tuh paling aman. Justru Iya. gitu loh. Bisa dibilang lu tuh respect. Hmm. Bentuknya tuh outputnya tuh respect. Maksudnya takut tuh dalam artian lu tidak mau aneh-aneh gitu loh. Maksudnya ada dalam artian menantangin yang tadi lu bilang gitu kan. Terus kan sebenarnya lu kan respect mereka gitu. Kalau untuk dua ini Tolong lah. Terus lu pet. ya lebih ke lu maunya tuh dalam waktu dekat tuh dalam waktu lama aja lu tiba-tiba bisa ngeliat itu gitu. Bisa ngelihat seterusnya. Enggak. Enggak. Maksudnya lu akan dihadapkan dengan momen tertentu. Oh akan ada Iya, masa maksudnya untuk orang-orang yang skeptis gitu, yang betul nggak ada yang gitu-gituan. Itu udah dari kan. Tapi kan lu kira udah percaya Udah besar. Kurang dia belum. dengan ya, maksudnya entah itu
cepat atau lambat aja gitu, cuma tinggal nunggu. Tapi maksudnya gue kalau dihadapkan dengan situasi yang mengerikan, gue sih takut gue. Pasti Gitu. manusia. Sama. Cuma memang terkalahkan dengan masalah hidup aja sebenarnya sih. Kayak misalnya, udah bodo amat dah, udah capek ya. Kayak udah gue mau tidur, bodo amat dah, selalu dah. Lu gangguin belakang aja dah, gue mau tidur pokoknya. Gitu aja sih sebenarnya. Cuma kalau bilang takut, ya takut lah. Gue pas uji nyali ya gue paling takut gitu. Cuma gue ngerasa nggak enak aja sih ngatain orang yang bisa, tapi gue kayak nggak percaya gitu ya. Udah gue coba gitu. Tapi seandainya memang ditampakkan gitu ya, atau memang dikasih lihat, ya udah gitu. Oke, terus lu bisa teriak Oh dong. iya pasti Jo. Pasti Jo. Gitu. Walaupun, tapi gue penasaran nih pandangan lu sama kuntilanak, pocong, tuyul itu tuh memang familia yang berbeda-beda gitu ada. Familia. Iya. Nah, ini gue disclaimer dulu. Jadi ada beberapa orang yang bisa memang melihat dengan mata fisik, ada yang beberapa orang kan yang lihat dengan mata batin. Iya. Nah, Oke. Setiap orang tuh pasti punya mata batin. Nah, Setiap orang punya tuh. Masalah dilihat atau enggak gitu doang kan. Yang selama ini gua coba lihat itu gua pakai mata batin, bukan pakai mata. Kalau yang pakai mata fisik tuh biasanya ya orang indigo yang bisa melihat clear gitu. Cuma kalau pakai mata batin tuh kayak ibaratnya gua tahu di sini ada apa dan gua bisa jelasin bentukannya kayak gimana. Tapi itu secara mata fisik gua tuh nggak bisa ngeliat. coba tes mereka mas. Aduh. Yang kemarin gua. kenapa gimana? Enggak, gua ngetes, bukan ngetes sih, cuma lebih ke ngasah. Karena tiap orang punya mata batin, terus gini, misalkan lu lagi ada di satu tempat, terus tiba-tiba lu ngerasa ada sesuatu, entah itu di samping lu, belakang lu, dan lain-lain gitu. Nah, biasanya yang what first comes in your mind, apa yang pertama kali muncul di pikiran lu pada saat itu tuh yang benar. Itu Kita tuh yang kita udah pernah cerita ada apa di sini. Iya belum. Ya. Coba lu sekarang. Kemarin dia udah coba. Oke. Udah ada. Coba. Menurut lu ya. Iya. Jadi, langsung ya, jangan langsung. Jadi kayak lu dengan apa di hati lu langsung ngomongin gitu. Oke. Di sini yang menurut lu ada di mana? Sebelah kanan. Kanan. Oke. Aduh, Mikir dulu, dia mikir dulu. gua Sebelah kanan tapi berarti deket lu atau di arah di jauh? sana aja. Enggak. Oh. Gue nggak bisa jelasin Iya. spesifik, tapi gue merasa berat ke kanan aja. nggak ada lagi bro. nggak apa-apa, Nggak apa. Iya, gue nggak Nggak tahu ya. Gue tadi kan juga pas kalian di ular kan, gue keluar Jok. Gue keluar ngitar ke situ gitu. Nggak ada apa-apa sih gue. Gue ngerasa. Oke. Nah, tadi kan lu bilang berat di kanan. Iya. Baik lagi nih, what first comes in your mind. Bentukannya kayak gimana? Gimana? Nah ini gue nggak tahu. Nggak apa-apa. Coba Fred. Langsung ngomong aja. Coba aja, coba. Langsung, Yang nongol asal di nyeplos otak aja lu. gitu. Kira-kira seperti apa? Tuh. Nggak apa-apa. Maksudnya kurang lebih gini. Kalau gue pancing, gue cuma bilang tadi gue inget Joko dong, kayak cuma ya hitam gitu doang. Nggak benar. Maksudnya gini. Tadi konsepnya kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika lu ngerasain sesuatu, kan bagi ini kita mesti latihan ya. Oke. Ketika lu melihat sesuatu, Aja nggak usah laki mas. karena itu yang gue lakuin. Sampai akhirnya, oh bener ya ternyata gitu loh. Yang awalnya, kayaknya ada sesuatu di situ. Bentukannya ini deh kayaknya, gitu loh. Tapi lu bisa mendapatkan jawabannya kalau itu benar sosoknya seperti itu dari mana? Karena kalau yang gini, kalau secara historical rumah ini, atau enggak pas gua awal banget datang ke rumah ini, yang lu bilang kemarin di situ, sebelumnya memang ada apa ya bilang podcast, gua ngobrol doang sih sebenarnya sama salah satu vokalis band gitu. Dia bilang di situ memang ada. Dan Dia Oh dia emang ini gue. Kumpul Iya, bener gue bro. Lu tajam Cu. Dia bener tebakan. iya, karena yang ngevalidasi bukan gua gitu. Oh ya berarti ada orang lain. Orang lain juga gitu loh. Kalau yang lu itu gue bisa validasi memang ada. Gue nggak tahu yang lu lihat di mana. Cuma memang yang gue bilang yang pohon ini, Iya. pohon ini yang hitam gede itu gue sebenarnya sering lihat ada di atas jendela itu. Sering lihat di sini. Tapi gue lebih ke ruang itu sih mas. Iya. Apa karena ini? Enggak, kalau lu bilang di ruang ini, Ada lu juga. kalau mau tahu itu lukisan yang itu tuh. Yang Mona Lisa. Bukan. Lukisan Bali. Itu mah desain aja. Lukisan Bali itu gede. Itu tuh di ruang ini dan ada waktu itu pas gue datang sini ada satu kursi di tengah ruangan
yang ada bunga-bunganya. Anjir. Tapi itu sekarang jadi ruangan apa? Gudang. Biarin aja biar jagain biar aman gudang gua kan. Nah, tapi nih, Ya. balik lagi, gue maksudnya bukannya gue ngedenial Enggak ya. apa-apa. Cuma lu awal-awal cerita, siapa yang cerita ada tanda salib? Di Situ. Nah, takutnya itu gak sih? Suges. Suges. Tadi gue juga sempat mikir ke sana, tapi gue nggak mau kayaknya enggak deh, gue karena mikir Gue bukannya denial. Gak apa-apa. Bisa jadi kan logik. Iya. Gak apa-apa. Cuma emang sedikit apa ya, kayak ya kalau Kalau misalnya udah dilihat dengar ceritanya gitu. kayak nggak enak aja gitu. Ya. oh, kalau gue sebenarnya agak kurang nyaman, tapi karena ketakutan gue sih di ruang tengah tuh banyak banget kaca aja sih. Asik, Tapi gue latih. Gak pengen kalah aja. Gue nggak mau kalah. Soalnya udah benar satu-satu gue senol bro Iya. dari kaca-kaca. Ya. Iya sih. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya Betul, Pak. gua ya. Tapi berarti maksudnya manusia bisa merasakan. Iya. At least maksudnya bisa kayak, ini kayaknya daerahnya nggak enak. Iya. Itu lo pernah Tinggal kayak lo dilatih. masuk kayak sampai Ya, lu pernah merinding sih. gitu kan berasa. Pernah sih kayak yang nggak enak aja suasananya Ya, gitu. maksudnya kan branding kan gesekan energi kan. Nah, kalau gue misalkan ngelatih sendiri nih, Iya. nggak ada bantuan dari lu, nggak ada Bisa. bantuan dari Joko, bisa. Nggak tanya aja sama kayak itu. Iya, kakaknya dia. Iya, dengar nanya. Kalau Iya, nggak bisa, Enggak maksudnya Nggak iya aja nggak boleh. dia diganggu. Tapi kakaknya Boleh gue dia coba. pernah bilang ke gue juga. Dia bilang selalu ada side effect lah, bisa dibilang kayak jadi dia tuh suka kalau misalnya nih ngeliat orang pertama kali dia nggak kenal kayak ini orangnya sombong ya kayak gitu-gitu, kayak nggak batin kayak ini orangnya kayak gini kayak gini. Tapi tadi ternyata bener divalidasi sama orang lain, ini orangnya emang sombong gini gitu. Tapi itu Ya. dia memilih untuk tidak kan, dan dia memilih untuk tidak gitu, dia tidak mau mengasah juga dan sebagainya gitu. Ya sama kan pas kemarin gua ke lu kan. Gua ngeliat aura lu hijau, Ah, terus lu tipikal yang pasif. iya. Lu lebih ke tipikal yang nge-enhance ide orang atau enggak lu yang beneran memang di balik layar buat nge-push. Ya gitu-gitu. Bener nggak? Coba mas, dia Nanti itu terakhir itu bro. aura gua apa bro? Aurat ya. Saya cocoknya gimana nih karir nih? Sebenarnya gini, mungkin ya enggak tahu ini gua beda lagi. Gua enggak pernah bilang anjir. Gua tuh sebenarnya kalau kayak gini-gini tuh Kayak seolah-olah 100% benar. Iya, gue kayak bercanda seolah- mas, gue bercanda. Enggak. Kalau kayak Gua seolah-olah bercanda. tuh gua bisa gitu. Iya, iya. Sebenarnya gua enggak mau di klaim kayak gitu atau enggak di labelin kayak gitu. Cuma kalau yang apa yang gua lihat ya. Pas tadi datang gua bilang gua ngerasain sesuatu nih. Iya. Gua nggak tahu tadi memang yang dibilang. Pernah ada yang bilang nggak kalau yang ada di lu tuh ada dua sebenarnya? Yang ngikutin atau yang Bukan mana? ngikutin. Gue bilang gue nggak. Ada yang sebenarnya yang diikutin dia. Cuma gue nggak mau ikut. Oh, iya. Itulah receh. Gue ada. Ngikutin dalam artian yang jelek ya. Oh, Bukan yang jagain kan. oh berarti yang jagain. Enggak. Dua. Kalau gue lebih mau spesifik ke yang lebih ke yang jagain. Jagain ada dua. Ya. Kalau yang main. Ntar dulu deh, satu-satu deh, ntar ya, dua deh. Berarti benar maksudnya gue nggak tahu yang waktu itu gue bilang dari kakek dari mana ya? Gue bilang kakek dari bokap itu ya apa ya? Lupa gue pokoknya dari. Gue lupa lah pokoknya. Kayaknya memang gue nggak tahu historikalnya gimana. Cuma ya mungkin dititipin aja sih. Karena beda. Biasanya kalau memang yang dari lahir itu cuma sekedar ya udah tiap orang ada yang jagain, that's it. Gesekannya tuh beda. Ya. Kalau ke gue ya, maksudnya reaksi yang gue rasain. Karena dari tadi pas udah datang gue merinding terus nih. Ini siapa nih? Ini siapa nih yang coba gue nyari tahu gitu. Biasanya kan kalau gitu-gitu kan kalau nunggunya tuh ada gesekan energi dulu nih. Baru di antara tiga ini yang itu gitu. Gimana jadi kasih tahu nih latar belakang kita? Kayak bokapnya pacar lu. Jadi sebenarnya Tapi kalau gue, lu ada merasakan ada yang jahat yang ngikuti? enggak. Enggak ada. Why? Sebenarnya gini, Enggak ada ya. kayaknya kemungkinan ya rata-rata orang yang masuk ke rumah ini itu tuh biasa udah difilter duluan. Oke, contohnya kalau yang Nggak akan ada nggak kepikiran mau ke rumah ini aja. Oh, Ini berkali-kali jadwal paling susah mas. Oh, Itu jok baru dia. ada aja jok.
Dia gak ini Nah, biasanya tadi banyak yang halangi, Oh, ada gitu. halangan gitu. Tadi dia mau balik kan? Lu di jam berapa nih gitu tadi? Itu Halangannya. bet. itu berarti. Langsung apa nih? Pijet. Kayak sini jawab ini. Gitu. Iya iya iya. Tapi kalau gue kemarin waktu gue bilang yang jagain nggak tahu ya gue kan untuk biasanya kan yang ngejagain kalau ada yang jagain tuh kadang orangnya peka dan sebagainya. Lu gue nggak pernah gitu sih nggak pernah. Nggak harus peka ya? Nggak harus peka. Bahkan ada orang, gue pernah ketemu orang yang benar-benar clueless. Ternyata yang jagainnya bagus banget, ada kayak gitu. Maksudnya, Justru karena dia jagainnya bagus banget, dia jadinya Iya. nggak terganggu sama ini. sama kalau mungkin kalau Faris bisa gue bilang penjagaannya juga kan bagus. Jadi untuk mereka kan masalahnya gini, agak bertentangan. Tujuan dia kan ngejagain lu, Iya. tapi Dia dia yang- padahal pengen Yang jagain, anjir nih orang. Udah gue jagain tapi kok dia nantang. pengen nyari kayak gitu. Sementara tujuan dia kan ngejagain ya, dari yang kayak gitu-gitu. Tapi dia pengen manggil. Dia jadi 2 kali kerja. Sebenarnya ya contoh-contoh bego-begonya gitu kurang lebih. Kayak gitu. Terus banyak banget kalau kita cerita yang kayak gitu yang apa yang gue Iya alami. sih. Seru bro. Iya belum gue ada cerita yang gue sama mantan gitu. Yang marah ya. Mantan gue nih Edan lah, maksudnya Edan tuh salah satu atau acara dunia lain Tahu. Hah? itu kuncennya itu Salim sama dia. Anjay. Oh. Berarti dia kalau dia indigo. Wah udah bukan juga lagi. Anjir. Itu udah apa ya? Dia tuh dari kecil sampai SMA sampai kuliah tuh ibaratnya tiap bulan tiap minggu tuh pasti ada kecelakaan. Pengen bikin mati. Anjir. Lu tau gak kenapa maksudnya diincer? Atau Historicalnya ya, dulu ini lama loh. Lu mau bikin jadi episode dua gimana? Gue nggak tahu. kalau gue sih bebas ya. Terserah gue ikut. Boleh Kita cek ngomong yang dulu lain aja, aja nih, yang di- lain. di- Gimana mas? Kita mungkin itu jadi part 2 guys. Jadi kita ngomongin tentang di rumah ini. Oke. Gue menarik sih mas dengan semua tadi lu ceritain kayak Itu. apa ya? Semuanya jadi kayak aneh aja gitu, keanehan itu, Ya, keanehan itu. Tapi boleh ceritain gimana? apa rumah ini atau apa? Ya rumah ini maksudnya ada tadi kayak tadi kejadian di atas. Ada apa? Amplop ya, ampal. Oh iya, Oh. sampai amplop. karena kan kalau dilihat juga kayak rumahnya desainnya Jauh. lumayan Agak mix culture ya. iya klasik juga. Iya. Terus katanya juga gue denger sudah kosong sebelum dikontrak. Benar. Sama kalian. Jadi lucunya rumah ini tuh awalnya tuh gue lagi nyari rumah buat expand kantor kan, nyari yang memang lebih luas. Nah awalnya tuh sebenarnya bukan dibawa ke sini sama agentnya. Dulu bekas kantornya artis juga, cuma pas gue datangin ke sana, ini kurang gede nih, ada lagi nggak opsi? Nah, si agentnya ini ada sih mas, tapi kayak jangan deh. Oh, udah gitu. Kenapa gitu kan? Ya soalnya saya capek, udah 15 orang datang ke rumah ini gak pernah jadi gitu. Gak apa-apa, coba kita pengen lihat. Cuma saya lagi gak bawa kuncinya, kalau mau besok. Gak apa-apa kita lihat depannya aja dulu. Nah dibawalah gue kesini, ngeliat cuma sampai depan doang, gue ke dalam. Akhirnya diceritain, kenapa emang Pak yang 15 orang sebelumnya ini. Jadi sebenarnya ada artis juga sempat ngeliat rumah ini buat bikin hiasan. Terus nggak jadi karena entah dia ngeliat sesuatu, katanya sih dia ngeliat di dalam tuh ada cewek kayak langsung pas lagi nengok si saya juga nengok juga. Akhirnya ya udah nggak jadi. Terus ada yang sampai bawa ustadz juga buat ngecek rumah doang ya maksudnya gitu. Terus akhirnya besokannya gue datang lagi ke sini udah sama orang yang megang kuncinya. Jadi pas masuk ke sini gue lihat kok di situ ada yang disalipin pintunya, terus gue masuk ke dalam rumah kok di tiap pintunya tuh ada sesajen, ada ayat-ayat nangkal, nih apa nih rumah dulunya gitu kan. Terus ya gue akhirnya coba buat ngebuka, kan gue udah lama juga tuh maksudnya udah nggak yang kayak gini-gini sebenarnya. Udah gue coba buka, ada apa sih di sini gitu. Terus ya memang sambutannya sih lumayan ya, sambutan dalam artian tuh kayak ya lu mau ngapain? Aduh kan ya. Enggak dong. Dan akhirnya dia manfaatin. Lu mau ngapain kesini? Kasar gitu. Oh gitu. Berarti negatif ya sambutannya? Iya. Karena kan ibaratnya gue mencoba, Iya. mungkin gue mencoba mengusik mereka gitu. Iya.
Ya gue bilang enggak, gue kesini cuma pengen damai aja, maksudnya nggak pengen ada apa-apa, gue pengen bikin, gue nyari kantor, gue pengen hidup selaras aja gitu, dan gue nggak pernah aneh-aneh lah. Ya udah akhirnya, ya udah dia cuma titip 4 pohon Kamboja di rumah ini jangan dipotong. Terus ya udah akhirnya kita ekspor lagi. Nah ke rumah yang ini ya di bangunan yang ini pas gua buka, kok ada bangku satu di tengah ruangan, bener di tengah ruangan, bangku lama gitu, terus ada bunganya. Ini apa lagi kan, bekas apa dulunya? Tapi pas lihat itu masih baru atau udah lama? Udah bangku juga udah kayak di Itu udah bertahun-tahun gitu ya. Terus ada lukisan gede juga segala macam. Terus akhirnya yaudah dari situ gue coba buat ya udahlah, akhirnya gue buang-buangin tuh, gue doain juga, lanjutlah ke renovasi. Ini kan udah mulai gali-gali taman buat lahan bangunan dan lain-lain. Pas dia gali taman ini di belakang ada kepala kambing. Jai. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya itu salah satu adat untuk peresmian rumah atau memang itu salah satu bentuk sesajian atau apa, gue nggak tahu juga. Kondisinya gimana? Udah tulang. Udah tulang kepala kambing. Terus ya udah ini sama tukangnya langsung dibakar. Gue juga nggak tahu, tiba-tiba kepala kambing mana? Kepala kambing udah saya bakar mas. Oh ya udah. Berarti kan situ yang nanggung kalau ada apa-apa. Gue mikirnya gitu aja. Nah, terus di beberapa vas bunga, yang vas-vas kayak gitu tuh, ada sempat kemarin belum lama, kayaknya 4 bulan lalu, gue tertarik sama 2 vas tuh. Jadi si vas bunganya itu tuh udah di semen atasnya. Oke. Gue pecahin. Gue pecahin 2 vasnya, kayak dia pecahin, ada botol, masih ada airnya, tapi ada suratnya di dalam. Ya udah gue buang aja kayak gitu buang. Terus akhirnya kita udah tinggal di sini, so far sih aman. Cuma kata tetangga, akhirnya mulai ketemu ngobrol sama tetangga yang udah 20 tahun tinggal di sini. Dia malah pertanyaannya, betah mas tinggal di sini? Loh, kenapa emang gitu kan? Akhirnya ada yang nempatin mas gitu, soalnya warga sini tuh resah. Karena kan rumah pertama nih kan, rumah depan gitu. Jadi tiap lewat tuh selalu ngeliat yang aneh-aneh di rumah ini tuh. Bisa di belakang gerbangnya atau nggak di kaca di atas, kayak ada pocong segala macam gitu-gitu. Terus makanya pertanyaannya munculnya itu, betah ya tinggal di sini? Ya betah lah, kalau nggak betah kita ngapain gitu kan, itu udah nggak dilanjut. Nah akhirnya mulai cerita lah tuh. Jadi dulu penghuni rumah ini tuh awalnya orang Jawa. Terus entah gimana suaminya meninggal, akhirnya pindah, terus tinggallah orang Bali. Nah orang Bali juga sama, suaminya meninggal juga. Nah cuma yang orang Bali ini tuh dia karena tinggal sisa istrinya dan sama penjaga rumahnya, ada 2 anjing. Nah entah gimana ceritanya, si istrinya itu akhirnya pindah, terus sisa si yang jaga rumah sama 2 anjing ini. Nah, ada suatu cerita, si penjaga rumahnya ini nggak kelihatan selama 1 minggu. Nah, akhirnya diketemukanlah ketabrak kereta di sini. Meninggalnya di situ. Dan itu 7 hari baru ketahuan. Nah, jadi 2 anjing itu tuh mati di sini. Di ruangan itu tuh. Gitu, makanya dicari. Atau mungkin menjadi arwah juga atau gimana, gue nggak tahu. Tapi lu berarti dengan kutukan itu lu ada itu tadi. Nah, akhirnya ada sesuatu yang lu. Iya, akhirnya gue coba mencari tahu ini kenapa kejadian sama gitu ya. Kenapa kayak gitu. Akhirnya muncul jawabannya, ya karena mereka membawa sesuatu yang memang seharusnya nggak ada di rumah ini. Ya berarti gue bisa gue simpulkan, oh berarti mereka ngilmu. Nyari orang pintar, akhirnya membawa sesuatu yang seharusnya nggak ada di rumah ini. Padahal rumah ini tuh secara energi, secara menjaga tuh udah bagus banget, enak banget lah gitu. Vibes-nya tuh enak banget. Feng Shui bagus ya. Feng Shui. Mungkin lagi gue. Oke. Tapi emang belum apa? Ya kita nggak tahu ya kepala kambingnya apa, terus bunga tadi apa, itu emang. Cuma katanya juga di halaman depan tuh, kalau mau itu digali, yang di halaman depan yang setanah itu tuh,
Itu ada banyak keris, banyak pedang. Oh iya. Dibubur di situ. Ya belum gua gali aja. Cuma ya buat apa Harus juga? Harus ya. Enggak Harus juga. Dari nanti. Gue sih mesti selama gue nggak merasakan aneh-aneh yang kayak ganggu, biarin aja. Mungkin udah kosong atau nggak, mungkin cuma tinggal fisiknya doang, tapi ya entah isinya udah ngikut sama yang sebelumnya primer, gue nggak tahu. Itu aja sih. Tapi yang lo rasain ada nggak kayak yang jahat atau nakal gitu, ada nggak sebenarnya? Pasti ada ya. Kayak 1, 2 gitu. Gimana ya gue jelasinnya ya? Gue dikira sombong. Masa gini, karena gue tuh biasanya kalau masuk ke rumah kosong, entah kenapa tuh kayak mereka tuh kayak ngumpet gitu loh. Itu yang energinya gak enak tuh biasanya gitu. Jadi bukannya gue nantangin apa kayak gue yang tinggal di rumah ini kalian harus pergi dari sini, enggak. Cuma somehow kayak nggak tahu kalau misalkan gue lagi tinggal di rumah ini tuh nggak ada aja gitu. Gue nggak tahu kalau orang lain, maksudnya kalau gue pribadi gue nggak pernah ngerasain aneh-aneh. Ya udah kok gimana gitu. So far aman aja kan, kayak gitu. Ya gue makanya gue nggak tahu ketika nanti misalkan gue lagi nggak di rumah, nah paling itu nanti gue tanya anak-anak, misalkan gue lagi keluar kota lama atau gimana gitu. Tapi so far kalau di rumah ini sih belum ya, gue bisa bilang belum ada yang. Itu berapa lama Mas Pepin? Alhamdulillah baru setengah tahunan kok. Jadi dia banyak yang belum direnovasi. Tapi berarti pada saat lu pertama kali di sini kan lu membuka gitu. Berarti ada kemungkinan lu diizinkan sama mereka untuk di sini. Iya. 15 orang tersebut tidak. Iya. Karena tidak beri izin tersebut. Iya. Padahal sudah bawa ustad. Karena pas gini, cerita sebelumnya nih dari awal banget yang tadi kantor gue yang lama tuh 5-6 tahun lalu, gue tuh pengen banget punya kantor atau rumah yang di belakangnya tuh ada kolam sama ada pendopo. Pas gue ketemu rumah ini, pas gue liat taman belakangnya ada ginian, gue langsung salamin. Sebenarnya sesimpel itu. Kayak manifestasi gue aja gitu. Karena ibaratnya ini kan enak tuh buat gue pagi-pagi, buat gue meditasi gitu. Podcast. Betul. Oke. Saingin apa? Titik Saya- kumpul. Titik kumpul 2.0. Tapi Hah? pada saat lu di sini ada kayak pantangan-pantangan ya. Itu tadi yang nggak boleh nebang pohon itu doang. Gak boleh nebang pohon. Iya. Gak dijelasin Pohon alasan. Kamboja. Gak dijelasin alasan. Kan mereka di situ. Apa? Mereka di situ. Mereka di situ. Paling tempat kucing tuh. Iya, paling tempat kucing tuh ada Iya. namanya Mas Daru. Ngapa dulu ya? Mas Daru. Tapi mas gue mau nanya, kan manusia itu kan paling tinggi, Bang. Bener? Superior. Iya. Tapi kenapa kita tidak boleh menebang pohon tersebut? Respect. Respect. Cuma tapi sebenarnya nggak masalah ya. Lu kalau memang lu apalagi untuk orang-orang yang skeptis yang gitu kan ya main babat aja. Lu mau babat hutan, mau bikin jalan tol. Iya, hutan udah paling banyak ya. Kenapa mereka nggak kenapa-napa ya? Makin kali ya. Ada tumbal ini. Iya, bro. Ya udah itu lu bisa tahu dari situ kan. Bisa aja gue terbang nih, cuma mungkin Joko jadi tumbal. Gue nggak mau gitu. Wih. Pulang gue. Gitu aja sebenarnya. Jadi ya kecuali memang gue diharuskan banget nebang gitu yang memang ini harus ditebang karena gue mau bikin sesuatu misalkan contoh gitu ya gue kan bikin beberapa perizinan quote and quote ya atau ritual tertentu untuk gue minta izin ini mau terbang boleh enggak gitu. Karena mereka lebih aman di sini aja. Gitu aja sih. Gitu. Main ke rumah Mas. Ayo. Pengen gak kepo dah. Kita ngobrolnya nanti kan Iya. ya? Boleh ya? Ngobrolnya kita bawa angka ya? Boleh. Ikut mampir. Gitu. Boleh. Tapi ntar di sini gak ada yang menjaga bro. Ayo ilah. Ada Joko. Kan Joko ikut. Oh, Joko itu. Ada Sebenarnya ada satu cerita gue pernah ketemu Om Hao cuma ya. Oh, itu Gila. Setuju. itu ya. Gitu. Ya, berapa ini kalau lu nggak bisa ceritain dia Apa? gitu. Jadi si Shelby itu kan kamar kucing. Ini beraknya sembarangan. Terus kebauan si Mas Darunya ini. Mas Daru ini tuh Oke. quote and quote ya. Mas Iya, iya, Daru. Mas Daru. Oke. Terus pas si pengen datang medium dia kan, itu medium cerita di situ. Iya. Kucing dong, gitu bau. Jadi ada satu teman gue yang memang dia mediator. Jadi dia Ah. bisa kerasukan secara apa namanya diizinin bisa kerasukan lah. Iya, Berarti waktu itu yang ngomong berarti Mas Darunya langsung. Iya.
Saya nggak suka di situ kotor. Oke. Langsung dia depannya Ya sama-sama respect aja. Maksudnya mereka yang menjaga rumah ini, ya gue juga menjaga dia gitu aja sih. Iya sih. Simpel itu. Jadi di situ bentuk simbiosisnya seperti itu. Oke, berarti kita episode 2 akan ada nih kayaknya. Ternyata ya. Maksudnya jarang Mas kita menemukan kita bisa ketemu, maksudnya ngobrol gitu ya dengan yang sensitif gitu bisa dibilang ya gitu, yang bisa lebih ini. Tapi open minded juga gitu. Gue kadang ngebawa, misalnya temen gue ada nih yang bisa gitu. Tapi gue kayak nge-podcast bareng, gue mau ngebawa 2 orang ini juga bingung. Ya, Gimana yang gitu. bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan Dengan fun juga tadi gitu. Ya, Bentar, orangnya tersinggung gitu. Iya, orangnya Iya, tersinggung gitu. Kalau kata Anda biasanya kalau orang dari sini itu emang udah jalannya. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kayak di hire nih gue bentar lagi. Di jalan deh. Gue CV dulu ya. Tapi gimana Mas, belum ditutup? Udah auranya masih nol nih. Apa? Dua. Lu? Belum ada serba. Belum ya? Belum. Di episode Episode 2. Episode Gokil, gue suka nih pasti. Gokil. Oh, udah gak sabar pasti dia. Oke lah, terima kasih Mas Angga dan Thank you. Joko gitu ya. Gimana dua. komentarnya kalian? Nih pasti gue yakin pada seneng karena belum pernah ada yang datang, maksudnya di kita ngobrol yang bener-bener ngerti gitu loh Mas maksudnya. Karena kayak cewek gue undang juga dia juga masih nggak tahu yang dialamin apa gitu. Dia masih Oh Ica lah. iya, Siapa tahu ada jawabannya. Iya. terbaliknya repot dia. Dia gue Mas kalau dia nih ya sedikit sebelum tutup dia tuh suka ngeliat nih gitu. Iya Mas, jadi aduh aku tuh ngeliat gede banget nih. Gue tahu dia kan di Gading rumahnya. Gue dari Palmera ke Gading. Gue mikir kayak anjir nih udah jam 11 jam 12 nanti gue balik sendiri. Udah kalau kamu cerita ntar kamu malah makin kepikiran. Udah nanti aja. Padahal gue balik sendiri. Lagu rohani nih gue udah masuk. Kayak gitu. Nah dia kayak gitu. Gue juga jadi kadang gue menahan dia cerita bukan karena apa dia nggak bisa cerita, tapi karena gue takut. Jadi pas dia di rumah gue dulu. Iya. Tapi pernah ada momen di mana gue apa ya? Tapi salah gue sih. Cuma untungnya inilah. Intinya gue juga lagi capek dapat cerita yang kayak gitu. Gue tapi nggak bisa ngeliat kan. Jadi gitu. Cuma sekarang gue gitu. Kalau seperti itu Ada, karena kan kasusnya terjadi dengan gue dan dia. Dia kan nggak bisa datang. Oke. Bayangin ngadepin gue kayak gini. Iya. Ya, nanti ada deh tipsnya. Jadi gini, kalau ngomongin tipsnya adalah sebenarnya lu support aja apa yang Iya. gini, maksudkan kalau menurut, jadi secara nggak langsung lu sebenarnya ngelatih dia karena sensitif atau nggak bisa melihat sesuatu itu, gue bisa bilang itu bukan curse loh, itu gift. Iya. Jadi jangan menganggap itu sebuah curse. Jadi ya mendingan lu coba lebih ke apa yang dilihat, kayak gimana bentukannya. Tapi lebih supportnya tuh lebih kayak oh ya udah jangan dilihat lagi atau kayak enggak lah mungkin itu mah apa Jangan. gitu. Berarti jangan dipatahin Jangan ya. dipatahin. Dari dia juga ngasah. Karena ya gini kalau Lu suka ngomongin- matahin soalnya. Nah itu jangan, karena kasihan dianya. Maksudnya dia benar-benar kayak sendirian banget. Iya. Dia ngerasa gue doang kayaknya aneh nih gitu loh. Jadi mendingan lu support kayak ya lu selaku sebagai pasangan juga. Oh emang apa yang dilihat? Oke gitu. Terus dia mau ngapain? Ada niat jahat apa enggak? Kalau nggak ada ya udah kita misi aja ya. Sesimpel itu aja. boleh nggak tapi kayak suruh dia konfirmasi. Bener nggak itu ngeliatnya? Tadi gua Apa itu gitu masih juga. dipatahin? Atau gini aja. Misalkan aku ngeliat sesuatu, coba ya. Nah lu yang latih. Lu nanti dia konfirmasi. Oh iya bener. Biar bukan dia yang jadi sendiri, dia mau yang Jadi nemenin. lu juga yang nemenin. Maksudnya bener gak sih kalau coba ya, bentar ya di situ ya. Coba ya feeling ya. Ini feeling aku nih misalkan gitu. Bener gak? Lu bentuknya gede. Ya gitu lah. Iya. Kan dia yang lihat. Enggak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu proses lo. Iya. Gitu. Ya pasti ada alasannya kenapa lu punya pasangan seperti itu, pasti akan ada. Soalnya gue pernah Penjaga lu udah 2 lu. iya makanya Fat udah kuat nih bro. Iya. Nah, Nggak gitu Boleh, loh. gitu. Maaf. Ya udah, nggak jadi gue bagi satu. Gak boleh. Tapi gue pernah benar maksudnya ada yang jagain kayak kakek, cuma dia bilang saat itu gue lagi di cafe shop gitu loh. Terus dia bilang iya ada yang jagain cuma lagi nggak di sini gitu. Jadi maksudnya lagi kadang pergi kadang datang, kadang pergi kadang datang.
Oke, nanti kita off the record, nanti kita cerita. Iya. Gokil. Oke. Oke, thank you Mas Angga dan Joko. Thank you. Komen pokoknya di kolom komentar. Kira-kira apa yang mau kalian tanyain ke Mas Angga nanti di episode 2. Segitu aja deh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat Saya malam. minded. Anjay.